Kami bersyukur kepadamu ya Bapa, untuk segala kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih buat penyertaan-Mu, sehingga kembali kami boleh memasuki tahun 2026 ini di dalam kasih anugerah Tuhan. Dan kami percaya hari-hari ke depan Tuhan akan selalu menyertai kami, menopang kami. Dan terlebih dari semuanya itu akan membawa kami ke dalam rencana kehendak Tuhan, sehingga kami bersama-sama akan menggenapi apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup kami. Sebentar lagi kami akan belajar kebenaran-Mu. Mari Bapa mengurapi kami semuanya, menjamah hati kami, dan mari Roh Kudus-Mu terus bekerja di tengah-tengah kami, bahkan di dalam hati kami, memperbaharui hati kami, memulihkan hidup kami, membawa kami ya Tuhan ke dalam hati-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Puji Tuhan, Bapak Saudara. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Mari pada pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Hari ini kita akan belajar tentang penuh dengan Roh Kudus. Ya. Mengapa? Karena beberapa minggu ke depan kita akan dibawa oleh Bapak Gembala untuk kita mengalami dalam hidup kita, yaitu buah Roh Kudus. Ya. Dan ini merupakan tema kebenaran firman Tuhan yang sangat berkaitan. Sehingga kita ketika mendengar tentang tema berbuah Roh Kudus, maka hal ini yang juga harus kita alami di dalam kehidupan kita. Mari kita akan membaca firman Tuhan di dalam Efesus pasal ke-5 ayat 15 sampai 21. Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 21. Kalau sudah menemukannya, mari kita akan perhatikan bersama-sama firman Tuhan saat ini. Ayat 15, firman Tuhan berkata, "Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain dalam takut akan Kristus." Ya. Penuh dengan Roh Kudus. Ya. Apa pengertian dari dipenuhi dengan Roh Kudus? Mari kita akan kembali memperhatikan Efesus 5 ayat yang ke-18 yang berkata, "Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu." Bagian kedua, firman Tuhan berkata, "Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh." Tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Apa pengertian dari Roh Kudus? Atau penuh dengan Roh Kudus? Penuh dengan Roh Kudus yaitu terus-menerus dipenuhi dengan Roh Kudus, yaitu hidup yang dikuasai dan dipimpin oleh Roh Kudus. Penuh Roh Kudus bukan hanya satu pengalaman, mungkin kita merasakan hadirat Tuhan. Penuh Roh Kudus bukan hanya dalam satu pengalaman, mungkin kita hadir atau datang dalam ibadah-ibadah tertentu, KKR, seminar, dan sebagainya.
lalu di dalamnya ada mungkin lawatan Allah dan sebagainya, kita mengalami jamahan Tuhan. Itu adalah pengalaman-pengalaman bersama dengan Roh Kudus. Itu juga merupakan proses untuk kita penuh dengan Roh Kudus. Tetapi dipenuhi dengan Roh tidak berhenti pada satu pengalaman kita bersama dengan Tuhan. Dipenuhi dengan Roh tidak hanya terbatas dalam satu peristiwa di mana mungkin ketika kita berdoa secara pribadi, lalu kita mengalami jamahan Tuhan, hadirat Tuhan yang luar biasa, lalu kita berhenti pada pengalaman-pengalaman yang seperti itu. Tetapi penuh dengan Roh, dipenuhi dengan Roh Kudus adalah pengalaman pribadi kita bersama dengan Tuhan, dan hal itu terjadi secara terus-menerus di sepanjang kehidupan kita. Selama kita hidup di dalam dunia ini, dipenuhi dengan Roh Kudus adalah pengalaman, adalah peristiwa yang perlu kita alami. Dan kita tidak perlu menunggu adanya ibadah-ibadah spesial, KKR dan sebagainya. Bukan berarti KKR tidak perlu, ya. Ada waktunya kita perlu mengadakan KKR, ibadah-ibadah spesial seperti itu. Tapi sesuai dengan firman Tuhan, bahwa penuh dengan Roh itu adalah terus-menerus dalam kehidupan kita. Hari ini kita mengalami hadirat Tuhan, besok kita mengalami hadirat Tuhan, hari ini kita dipimpin oleh Tuhan untuk kita beribadah bersama-sama, hari ini kita dipimpin oleh Tuhan untuk menaikkan syukur kita, hari ini kita dipimpin oleh Tuhan untuk belajar kebenaran firman Tuhan, dan hal-hal yang seperti itulah yang perlu kita alami dalam kehidupan kita sebagai orang percaya hari demi hari. Besok Senin, ya, Selasa, Rabu, dan seterusnya. Kita terus mengalami pengalaman bersama dengan Tuhan. Kita terus mengalami bagaimana hidup yang dipimpin oleh Tuhan. Kita terus mengalami bagaimana hati kita memiliki kerinduan akan Tuhan dan akan perkara-perkara surgawi. Itu adalah penuh dengan Roh Kudus, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Dan kita semuanya perlu memiliki kerinduan untuk selalu dipenuhi dengan Roh Kudus. Bapak Ibu saudara, rindu untuk selalu dipenuhi dengan Roh Kudus? Bisa angkat tangannya? Bisa lambaikan tangannya? Katakan kanan kiri muka belakang, kalau perlu ke atas, aku mau dipenuhi dengan Roh Kudus. Amin. Amin. Ya, itu adalah kehidupan kita sebagai orang percaya, Bapak Ibu saudara. Haleluya. Nah, mengapa kita harus penuh dengan Roh Kudus? Mengapa kita harus selalu dipimpin dalam kebenaran firman Tuhan? Mengapa kita harus selalu membiarkan Roh Kudus itu bekerja dalam kehidupan kita? Salah satunya, Bapak saudara, salah satunya adalah karena tanpa hidup yang dipenuhi dengan Roh Kudus, kita tidak bisa berbuah roh. Roh Kudus tinggal dalam kehidupan kita ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus. Ketika Bapak saudara berkata, ya Tuhan Yesus, aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Aku menyerahkan hidupku sepenuhnya di dalam pimpinan-Mu. Mari Tuhan menyucikan aku dari segala dosa-dosaku. Pada saat itu Roh Kudus tinggal dalam hidup kita, dan Roh Kudus tinggal dalam hidup kita untuk selama-lamanya. Dan Roh Kudus itu kita perlukan. Pertolongan dari Roh Kudus kita perlukan untuk kita bisa berbuah roh. Ya, berbuah roh kita sudah mengerti bersama, ya, Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah apa? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ya, kemarin sudah
dijabarkan, diterangkan oleh Bapak Gembala. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Artinya adalah ketika kita bersama-sama memiliki kasih, maka dimanapun kita berada, di bangsa, di negara manapun, di komunitas apapun kita berada, kasih yang kita perlihatkan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita pasti akan diterima. Tidak pernah ditolak. Ya, kecuali kalau ada orang-orang yang ya kita tahu bersama ya, yang mungkin akal budinya dan sebagainya ya belum baik ya, belum memiliki sikap yang baik, maka apapun yang baik itu pasti akan ditolak. Atau orang-orang yang hidupnya sudah betul-betul dikuasai oleh kuasa kejahatan, maka bentuk-bentuk buah roh apapun yang kita tunjukkan kepada mereka, mereka tetap akan menolak. Tapi pada dasarnya, apa yang kita perlihatkan, buah-buah roh, kasih, sukacita, dan sebagainya itu, dimanapun kita berada, itu akan menjadikan hidup kita menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan itu bisa terjadi ketika Roh Kudus selalu memenuhi kita, ketika Roh Kudus selalu memimpin kita. Sebab kalau tanpa pimpinan Roh Kudus, kalau tanpa hidup kita dipenuhi dengan Roh Kudus, maka buah roh itu bukan buah roh yang asli. Yang kita perlihatkan seakan-akan mungkin buah roh, seakan-akan kasih, seakan-akan sukacita, seakan-akan damai sejahtera, seakan-akan kesabaran, dan sebagainya. Tetapi itu belum buah roh, bukan menunjukkan buah roh yang asli. Ya, ketika ada mungkin tantangan ya, ketika ada cobaan dan sebagainya, itu nanti akan terlihat apakah seseorang itu memiliki kasih, apakah seseorang itu memiliki sukacita, damai sejahtera dan sebagainya. Tetapi ketika orang percaya dalam hidupnya sudah menunjukkan buah roh, maka apapun yang terjadi dalam dirinya dan di sekitar dirinya, di lingkungannya, kasih itu akan tetap ada. Kasih itu akan tetap mengalir. Walaupun dihadapkan dengan masalah, ya, tantangan dan sebagainya, tetap ada sukacita, tetap menunjukkan damai sejahtera. Ya, walaupun dunia di sekitar kita itu kemerungsung, ya, tahu artinya kemerungsung ya. Wah, ya kelihatannya itu mau disik-disian, ya kelihatannya itu mau cepat selesai, wah kelihatannya itu tidak teratur dan sebagainya. Ketika di dalam hidup kita ada buah roh, kita tetap bisa menunjukkan kesabaran, mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan, dan seterusnya dan seterusnya. Roh Kudus yang memenuhi kita pada akhirnya pasti akan membuahkan buah roh dalam diri kita. Nah, bagaimana hidup kita dipenuhi dengan Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan? Ada beberapa hal dari Efesus 5 ayat 15 sampai 21 ini yang bisa kita jadikan poin-poin dalam kehidupan kita agar kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Yang pertama adalah mau dipimpin oleh Roh Kudus untuk hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Ini yang terutama. Kita selalu berkata kepada Tuhan, ya. Tadi pujian, akan kupikul salibku, ya. Memikul salib. Artinya apa? Membiarkan Tuhan itu yang memimpin kehidupan kita. Membiarkan Roh Kudus yang mengarahkan hati dan pikiran kita agar selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Itu artinya memikul salib. Bukan kehendak kita, bukan kemauan kita, bukan pikiran kita, tapi apa yang menjadi kemauan Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita melalui kebenaran firman-Nya. Itu yang kita biarkan untuk bekerja dalam hidup kita, untuk mengarahkan hidup kita,
dan senantiasa membuat kita memiliki hati yang rela untuk dipimpin oleh Tuhan. Ini hal yang utama. Mengapa? Karena dalam Yohanes 16 ayat 13 firman Tuhan berkata, tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, nama lain atau sebutan lain dari Roh Kudus, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Tuhan Yesus telah naik ke surga dan Tuhan Yesus mengutus Roh Kudus-Nya datang ke dalam dunia ini. Tujuannya apa? Memimpin kita ke dalam kebenaran firman Tuhan. Tapi Roh Kudus itu juga sering disebut roh yang lemah lembut. Artinya apa? Tuhan melalui Roh Kudus-Nya tidak pernah memaksa kita, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bisa lihat ya, contohnya di dalam Kejadian pasal yang ke-3 ya, atau pasal yang kedua. Sebelumnya Allah berfirman kepada Adam, Adam, engkau boleh makan semua buah yang ada di taman ini, tapi hanya satu buah yang tidak boleh kamu makan, buah tentang pengetahuan yang baik dan yang jahat. Adam dan Hawa mendengar firman Tuhan ini. Tetapi ketika iblis ya, yang memakai ular untuk menggoda Hawa, maka Hawa mulai tergoda untuk kemudian ingin mengambil buah itu. Dan apa yang terjadi ketika Hawa mengulurkan tangannya ke buah yang dilarang oleh Allah itu? Apakah Allah menghalang-halangi? Tidak ya. Apakah Allah membuat tangannya Hawa itu kram misalnya ya? Tidak bisa bergerak gitu, supaya dia tidak melanggar firman Tuhan. Tidak juga ya. Apakah kemudian Allah secara tiba-tiba ya membuat pagar berduri atau pagar beton ya mengelilingi buah itu sehingga Hawa tidak mampu masuk atau menjangkau buah itu? Tidak. Ini menunjukkan dan memberi pengertian kepada kita bahwa Tuhan Allah, dan kalau dalam perjanjian baru ini melalui Roh Kudus-Nya, ingin selalu memimpin hidup kita, ingin selalu menuntun hidup kita, ingin selalu membawa hidup kita ke dalam kebenaran firman Tuhan. Tetapi Roh Kudus adalah roh yang lemah lembut, tidak pernah memaksa kita. Itu tergantung dari kerelaan hati kita. Dan kami percaya Bapak Saudara adalah hamba-hamba Tuhan yang memiliki hati yang rela untuk mengasihi Tuhan. Amin. Hati yang rela untuk mau belajar hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Seringkali kita berkata, jamahlah aku Tuhan, ya, jamahlah aku Roh Kudus, ya. Tapi kadangkala kita ini tidak cukup hanya dijamah, tapi harus juga apa? Dijambak, ya. Jadi tidak cukup hanya jamahlah aku, wah dijamah ping bola-bali, kok orang nurut ya dijamak, jambak oleh Roh Kudus, ya. Sret gitu baru nurut, ya. Kadang mungkin perlu seperti itu, ya. Tapi kan kita hanya perlu dijamah oleh Roh Kudus, amin. Jangan menunggu sampai dijambak oleh Roh Kudus, ya. Biarkan Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita. Haleluya. Nah, bagaimana hidup kita dipenuhi oleh Roh Kudus? Kita lihat ya, mempergunakan waktu dengan bijaksana. Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 16. Firman Tuhan berkata, karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada,
Karena hari-hari ini adalah jahat. Kalau kita ingin menjadi orang yang arif, orang yang bijaksana, firman Tuhan berkata, pergunakanlah waktu yang ada. Ya, saya mengutip bagian kedua dari Efesus 5 ayat 16 ini. Dan pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Kita sudah masuk di tahun 2026 ini. Di hari yang keberapa? Hari yang ke-11. Ya, Allah sudah mengaruniakan, menganugerahkan waktu, kesempatan bagi kita. Saya kadang-kadang kalau bangun pagi, kok ijek urip ya? Wah, haleluya. Puji Tuhan. Wah, bangun masih bisa gemergah gitu. Wah, luar biasa. Ini anugerah Tuhan, ini berkat Tuhan. Dan mari kita pergunakanlah waktu yang ada. Firman Tuhan memberikan alasan karena hari-hari ini adalah jahat. Nah, saya memperoleh gambaran ini dari sebuah khotbah hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu membandingkan ya KKR di tahun 1970 yang pada waktu itu ada Pak Billy Graham, ada T.L. Osborne dan sebagainya. Kalau orang-orang pada saat itu hadir di KKR tahun 70-an ya, oleh hamba-hamba Tuhan dipakai dengan luar biasa, begitu mereka pulang dari KKR, hidup mereka langsung berubah. Ya, wah, langsung radikal bagi Tuhan dan sebagainya. Tetapi hamba Tuhan itu menyebut hari-hari ini, walaupun mungkin ada KKR ya, berkali-kali di berbagai tempat, belum tentu orang yang datang itu berubah hidupnya secara total. Mungkin pada saat dijamah oleh Tuhan, dilawat oleh Tuhan, wah, hati mereka ya begitu semangat ya, rohnya berkobar-kobar ya, 1-2 hari ya masih berdoa, rajin berdoa, baca firman dan sebagainya. Tapi kemudian berapa waktu kemudian mulai pudar. Mengapa? Karena hari-hari ini adalah jahat. Terlalu banyak pengaruh-pengaruh yang negatif yang ada di sekitar kita. Terutama adalah pengaruh dari media, dari gadget, dari HP ya, dan sebagainya. Tetapi itu semuanya adalah tergantung bagaimana kita menyikapinya. Nah, yang perlu kita waspadai ini Bapak-Ibu Saudara. Menurut laporan State of Mobile tahun 2024, rata-rata orang Indonesia menggunakan gadget itu berapa? 6,05 jam per hari di tahun 2023. Dan ini adalah juara dunia Bapak-Ibu Saudara. Ya, kita nomor 1 paling banyak menggunakan gadget seluruh dunia. Ya, sepak bola gagal di SEA Games kemarin. Ya, apalagi banyak yang gagal pertandingan-pertandingan. Ya, Indonesia mau mengikuti Piala Dunia juga gagal. Tapi ini tidak perlu babak penyisian dan sebagainya, ini sudah langsung juara 1, Bapak Saudara. Nah, ini perlu kita waspadai dalam kehidupan kita. Ya. HP ini bisa membuat kita semakin pandai, semakin terampil, bahkan semakin bijaksana. Tapi sebaliknya, HP ini bisa membuat kita, bodoh, ya, tidak punya keterampilan dan sebagainya. Dan HP ini bisa juga membuat kita semakin mengerti firman Tuhan, bahkan semakin rindu untuk bersekutu dengan Tuhan, ya, semakin rindu untuk melayani Tuhan, tergantung bagaimana kita mempergunakannya. Tapi bukan berarti kemudian ada semacam perbuatan yang bersifat permisif. Misalnya begini, yang penting kan aku sudah baca Alkitab, yang penting aku sudah berdoa, yang penting aku sudah ke gereja, lalu berjam-jam ya, lihat HP dan sebagainya, scroll ke sana kemari, sesuatu yang tidak berguna, sesuatu yang tidak membuat kita semakin memiliki hidup yang berkualitas. Kita perlu mewaspadai hal ini. Apalagi kalau kita tidak hati-hati dengan konten-konten yang ada di dalamnya. Itu akan sangat-sangat mempengaruhi hidup kita. Yang terutama atau yang
salah satunya adalah membuat kita susah untuk berkonsentrasi, susah untuk fokus, baik itu anak-anak sekolah dan sebagainya. Ya, kalau terlalu banyak ya bermain, memakai HP, maka di sekolah walaupun dia ada di kelas, mungkin pikirannya kemana-mana, hatinya masih tertarik kepada apa yang ada di dalam HP. Bagaimana hidup kita dipenuhi dengan Roh Kudus, tidak membiarkan hidup dikendalikan oleh keinginan diri sendiri. Digambarkan dalam Efesus 5 ayat 18, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Ya. Mabuk oleh anggur ini tidak hanya terbatas ya minum-minum ya yang memabukkan, ya minuman yang mengandung alkohol dan sebagainya. Ya. Mengapa itu bisa terjadi? Salah satunya ada orang yang ini salah persepsi, salah menafsirkan. Ya. Kita kan punya semacam peribahasa, ya. Urip kuwi mong apa? Mampir ngombe. Lalu ada orang, oh berarti ngombe-ngombe ya. Seperti itu. Diartikan seperti itu. Urip kuwi mong mampir ngombe. Wah, berarti wis ngombe-ngombe sakarepe dan sebagainya. Ya, ada yang menafsirkan seperti itu. Sehingga hidupnya dikuasai oleh keinginan-keinginan yang pasti itu akan menjauhkan kita, yang pasti itu akan mendukakan Roh Kudus, yang pasti itu akan membuat Roh Kudus tidak bekerja dengan efektif dalam kehidupan kita, yang pasti akan membungkam suara Tuhan yang selalu berkata di dalam hati kita untuk membawa kita ke dalam kebenaran firman Tuhan. Tapi sebaliknya, hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Tadi kita sudah mendapatkan pengertiannya. Selalu dipimpin oleh Roh Kudus, selalu dipimpin sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Membiarkan hidup kita untuk senantiasa hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Ada hal-hal yang kita sukai, ada hal-hal yang kita ingini, ada hal-hal di mana kita ingin mendapatkannya. Ada ketika itu dilakukan, itu bersifat normal, bersifat umum, tapi kalau itu sudah melebihi batas-batas dan sebagainya, maka itu biasanya akan membuat kita dikendalikan oleh keinginan-keinginan kita. Dulu saya pernah ya suka bermain game ya. Gamenya itu kalau yang pesawat tempur itu ya, nembak-nembak itu ya. Wah, seringkali bermain game itu. Apa yang terjadi? Begitu saya merem itu, wah pesawatnya itu melintas-lintas di mata saya gitu. Ya. Padahal itu boleh dikatakan tidak hanya beberapa jam saja. Tapi kalau tiap hari dilakukan bisa seperti itu. Jika begitu merem, terlihatnya pesawat-pesawat yang sedang ngebom, sedang nyerang, sedang nembak. Ya, pasti bisa seperti itu pada akhirnya. Tapi ketika kita mengerti kebenaran firman Tuhan, mari kita biarkan Roh Kudus yang memimpin kehidupan kita. Yang selanjutnya adalah bagaimana hidup kita dipenuhi dengan Roh Kudus menghargai saudara seiman. Efesus 5 ayat 21, firman Tuhan berkata, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini untuk segala bangsa. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini untuk semua suku, bangsa, dan bahasa, untuk semua orang dengan berbagai latar belakang. Dan kalau kita belajar dari murid-murid Tuhan itu ada yang dari Yahudi, ada yang dari Yunani, ya, ada dari nelayan, ada dokter, ya, dan sebagainya. Semuanya adalah anak-anak Tuhan. Semuanya adalah orang-orang yang sudah ditebus
dengan harga yang sangat mahal oleh Tuhan Yesus sendiri. Dan menghargai saudara seiman, menerima saudara seiman apa adanya itu akan menciptakan juga suasana ibadah yang semakin indah. Indah itu dalam arti kita akan semakin mudah mengalami hadirat Tuhan, kita akan semakin mudah merasakan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau kita belajar tentang KKR atau kebangunan-kebangunan rohani yang terjadi di dunia, salah satu kuncinya adalah sehati, sepikir, sejiwa, saling mengasihi antara satu dengan yang lain. Kalau kita perhatikan dalam Kisah Para Rasul pasal 2, di mana peristiwa Pentakosta terjadi, awal mulanya adalah jemaat yang mula-mula mereka sehati, sepikir, sejiwa, berdoa bersama, berkumpul, saling mengasihi, dan sebagainya. Kemudian terjadi lawatan Tuhan, terjadi Pentakosta, terjadi kebangunan rohani yang pertama, dan itu menarik jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. 5.000 orang lebih mereka percaya kepada Tuhan Yesus dalam satu kesempatan. Dan kalau kita perhatikan ya, jemaat tempat ini sudah begitu saling mengasihi, saling menerima satu dengan yang lain, saling memperhatikan satu dengan yang lain, sehati, sepikir, sejiwa, bersama-sama melayani Tuhan, ya, bergandengan tangan, mengerjakan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan apa yang baik ini, apa yang indah ini, apa yang mulia ini, mari kita terus tingkatkan dalam kehidupan kita. Amin. Supaya berkat Tuhan, ya, lawatan Tuhan itu terus terjadi dalam kehidupan kita. Ya, seperti dalam Mazmur 121. Ya. Baurapan di kepala Harun, yang mengalir ke jubahnya turun. Ya. Seperti embun yang dari Hermon mengalir ke Bukit Sion. Awalnya bagaimana? Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Ini akan membuat Roh Kudus semakin bekerja di dalam kehidupan kita. Membuat persekutuan kita semakin indah, membuat persekutuan kita semakin mudah untuk dilawat oleh Tuhan, membuat hati kita juga semakin lembut, ya, rendah hati di hadapan Tuhan, menghargai satu dengan yang lain. Tadi sudah memberikan salam kanan kiri muka belakang, boleh lakukan lagi, silakan. Ya. Atau berikan sapaan, shalom dan sebagainya. Ya. Haleluya. Ya. Saya kalau pas tidak tugas, ya, maksudnya duduk saja mengikuti ibadah, saya menyempatkan waktu juga untuk menyapa satu dengan yang lain. Apalagi kalau mungkin saya secara pribadi belum kenal, ya, atau tahu mungkin itu jemaat yang pertama, maka saya dekati, saya ajak ngobrol dan sebagainya. Itu adalah salah satu yang menunjukkan kita belajar untuk menghargai saudara seiman. Dan saya mengakui secara pribadi, saya ada sampai hari ini karena Bapak Ibu Saudara semuanya. Amin. Saya ada sampai hari ini juga karena dukungan, karena doa-doa dari Bapak Ibu Saudara semuanya. Itu menunjukkan betapa kuatnya, ya, persaudaraan kita di dalam Tuhan, betapa pentingnya kita menjaga persaudaraan kita, kasih kita di dalam Tuhan, yang akan membuat Roh Kudus semakin bekerja di dalam kehidupan kita. Tim worship bisa mempersiapkan diri. Kita sampai kepada kesimpulan. Penuh dengan Roh Kudus adalah terus-menerus hidup di dalam kebenaran firman Tuhan oleh pimpinan Roh Kudus yang tinggal di dalam diri kita. Kita harus selalu menyadari
bahwa Roh Kudus tinggal di dalam diri kita dan selalu merelakan hati kita untuk dipimpin oleh Tuhan melalui Roh-Nya yang tinggal di dalam diri kita.